Yang keempat, gerak dan aliran, yaitu membimbing mata penonton melalui komposisi dengan arah, bentuk, atau pengaturan elemen-elemen visual. Kita mungkin pernah melihat yang namanya leading line, yaitu di suatu frame itu ada suatu garis yang dapat membimbing mata penonton. Nah, itulah salah satu contoh gerak dan aliran. Atau bisa berupa pergerakan suatu karakter gitu. Jadi kamera mengikuti pergerakan karakter. Itu juga termasuk gerak dan aliran. Yang kelima, penekanan, yaitu menyoroti elemen penting atau fokus utama dalam karya dengan cara memberi penekanan visual seperti warna yang kontras, ukuran yang berbeda, dan penempatan yang strategis. Jadi film yang bagus itu juga memiliki suatu penekanan. Salah satu contohnya adalah pengambilan gambar fill-in atau pengambilan gambar secara ekstrim close-up. Itu juga salah satu bentuk penekanan. Tapi terkadang juga berbentuk warna gitu. Jadi warna dominan itu bertujuan untuk membimbing mata penonton. Dan warna yang lainnya itu tidak menjadi fokus utama. Itulah kenapa penekanan penting di dalam suatu film. Selanjutnya ada ritme. Membangun pola atau repetisi yang menyatukan elemen-elemen visual ke dalam sebuah kesatuan yang koheren. Nah, ritme ini ketika kita menonton suatu film, terutama horor ya, yang memiliki ritme yang baik, itu dia mulai dari scoring, mulai dari kontras, mulai dari kamera shot, dan lain-lain, itu dia ritmenya bagus. Jadi tidak serta-merta yang awalnya ritmenya itu lambat, banyak dialog, tiba-tiba jump scare. Itu kan kurang baik ritmenya. Tapi ritme yang baik itu adalah dia mulai dari dialog, terus skornya perlahan mulai menunjukkan suasana horor, warnanya juga menunjukkan situasi horor, baru di akhir itu biasanya ada jump scare. Nah, itu adalah ritme yang baik. Begitu juga dengan film-film lainnya ya. Jadi tidak hanya horor, film-film lainnya yang awalnya itu mungkin terlihat pelan, lama-kelamaan itu akan terbentuk tujuan dari scene tersebut, itu adalah contoh ritme yang baik. Tapi kalau ritme yang nggak baik, kita sebagai penonton mungkin akan bingung. Ini sebenarnya film berbicara tentang apa, dan mood di film ini itu apakah sedih, senang, atau takut, nggak ada yang tahu. Itulah contoh ritme yang buruk. Tapi kalau ritme yang bagus, penonton itu akan terbawa suasananya. Jadi mulai dari pelan sampai ke ujungnya, itu penonton bisa menentukan mood dari film tersebut. Selanjutnya ada proporsi, yaitu mengatur ukuran dan skala elemen-elemen visual untuk menciptakan harmoni dan keseimbangan visual. Ya, proporsi dengan komposisi sebenarnya mirip-mirip, tapi kalau proporsi ini secara keseluruhan ya. Jadi nggak cuma kita ngomongin kamera angle dan lain-lain, tapi juga antar pemain itu apakah proporsinya bagus gitu ya, atau dalam skala produksi itu juga elemen-elemen seperti lighting, scoring itu apakah sudah proporsional atau tidak, atau ada yang jomplang. Nah, kalau ada yang jomplang itu harus kita benahi. Yang kedelapan, ruang negatif. Nah, ruang negatif ini seperti yang sudah dijelaskan di awal, itu adalah area kosong di sekitar elemen visual untuk memberi ruang pada komposisi dan membantu mengarahkan fokus penonton. Nah, di sini maksudnya memanfaatkan area kosong itu adalah ketika kita menonton film, pasti di bagian kanan atau di bagian kiri suatu pemain itu ada area kosongnya. Nah, area kosong itulah yang biasa dimanfaatkan untuk memberi ruang pada komposisi. Jadi nggak serta-merta pemainnya atau aktornya itu berada di tengah, tapi bisa aja dia lebih cenderung ke kanan, lebih cenderung ke kiri. Nah, area yang kosong itu adalah area yang tidak perlu menjadi fokus utama dari seorang penonton.